Upacara Gua Hujan. Xiao Cheng, bisakah metode ini benar-benar mendatangkan hujan? Daqing telah dilanda kekeringan. Tidak ada hujan yang turun selama 3 tahun. Hamba membakar dupa dan berdoa Shen Cheng putra mahkota Daqing. tanpa henti siang dan malam. Sampai cara ini diwahyukan kepada hamba dalam mimpi. Ini pasti wahyu dari langit. Yang mulia adalah Sang Suci Takdir. Seseorang yang dipilih oleh takdir hanya dengan mengambil darah Sang Suci dan meneteskannya di atas tembok kota sebagai persembahan kepada langit. Hanya dengan begitu kita bisa menggerakkan langit dan bumi. Xiaoning, kau telah menderita. Demi semua makhluk di bawah langit dan rakyat jelata. Tubuhku ini. Mengapa aku harus menyayangkannya? Hamba berharap Sang Suci dapat bertahan sedikit lebih lama. Kita hanya menunggu tetes terakhir darah esensi untuk diambil dan upacara akan selesai. Xiao Cheng, di manakah Yu'er? Mengapa akhir-akhir ini dia tidak datang menemuiku? Yu'er saat ini seharusnya berada di istana, membakar dupa dan berdoa untukmu, berpuasa dan bermeditasi. Tenang saja. Setelah upacara selesai, aku sendiri yang akan membawanya menemuimu. Xiaoning, kau telah kehilangan begitu banyak darah. Makanlah sesuatu untuk memulihkan dirimu. Tidak perlu. Berdoa memohon hujan membutuhkan hati yang tulus. Aku tidak akan meminumnya. Nona Suci, mohon makanlah sedikit saja. Jika Anda sampai jatuh pingsan, bukankah usaha besar untuk memohon hujan ini akan menjadi sia-sia? Hamba berharap Sang Suci akan mempertimbangkan keadaan Daqing dan tidak menolak. Bagaimana rasanya? Rasanya enak. Yue, apakah kau mendengarnya? Ibumu mengatakan bahwa kau rasanya sangat lezat. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan Yu'er? Semangkuk sup yang baru saja kau minum, yaitu menggunakan darah jantung Yue. Dimasak menjadi itu. Jiang Huining, kau telah mengonsumsi sendiri darah jantung dari daging dan darahmu sendiri. Kau telah merusak ketulusan puasamu, menyinggung langit. Hukuman ilahi akan segera tiba. Status ilahimu akan lenyap sepenuhnya. Apakah masih ada perlunya aku berbohong padamu? Selamat datang Nona Qianye untuk menerima mandat ilahi sebagai satu-satunya Sang Suci Daqing. Kakak, semua ini berkat kau yang berada di tembok kota itu, meneteskan darah selama 3 hari. Adik kecil, sehingga aku bisa mewarisi status ilahimu yang tertinggi. Mengapa? Mengapa kau menipuku? Mengapa? Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan kebodohanmu sendiri. Shen Cheng, dulu kakimu hancur fatal. Dan kau dipandang rendah oleh orang lain. Akulah yang menguras darah kehidupanku untuk memulihkan meridianmu. Sisun, dulu nyawamu berada di ujung tanduk. Akulah yang menggunakan darah jantungku untuk menyelamatkan nyawamu. Pei Yunqi, dulu meridianmu putus total. Seandainya aku tidak mempertaruhkan nyawaku demi dirimu, bagaimana mungkin kau bisa bertarung di medan perang hari ini? Aku memberikan segalanya untukmu. Mengapa kau mencelakaiku? Sang Suci, hujan belum juga turun karena darah yang telah Anda tumpahkan masih belum cukup. Bahkan sekarang, Anda masih ingin menipu kami. Seseorang yang telah membantu kami selama ini jelas adalah Nona Qianye. Jika bukan karena perencanaan strategis Nona Qianye dan perhatian yang cermat, kami pasti sudah mati sejak lama. Tepat sekali. Jika kau tidak menggunakan sihir untuk merebut posisi terhormat sebagai Sang Suci ini, posisi ini seharusnya menjadi milik Qianye. Posisi Sang Suci sudah ditakdirkan oleh langit. Kapan aku pernah merebutnya? Shen Cheng, aku adalah istri sahmu. Bahkan kau tidak mempercayaiku. Kau masih punya muka untuk menyebut dirimu istri sahku bersamamu. Hanya membuatku merasa jijik. Tahukah kau, aku memberitahu Yue bahwa selama dia patuh, dia akan bisa bertemu ibunya. Siapa sangka, dia benar-benar mempercayainya. Dia sebodoh dirimu. Shen Cheng, aku akan membunuhmu. Dia masih memiliki sisa kedewaan di dalam dirinya.
Selama kita menguras lebih banyak darahnya, kita bisa sepenuhnya mengambil kembali kedewaan yang menjadi milikmu. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Huining, jadi apa gunanya jika kau adalah sang suci yang mulia? Pada akhirnya kau tetaplah mainan di telapak tanganku. Untuk selamanya, kau hanya bisa diinjak di bawah kakiku. Mengapa? Kita berdua terhubung oleh darah. Selama bertahun-tahun, aku menyayangimu seperti harta berharga. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kau tidak layak menyebutkan kata sedara kepadaku. Kita berdua adalah putri dari keluarga Jiing. Tapi mengapa kau adalah putri sayang mulia dan berharga? Sementara ibu kandungku hanyalah seorang pelayan rendahan. Kemuliaan yang kau nikmati hari ini seharusnya menjadi milikku. Kediaman Sang Suci. 5 tahun yang lalu. Yang mulia Sang Suci, selama kau bisa menyembuhkan kakiku, tidak peduli apapun syaratnya, Shen Cheng Pangeran ketiga. aku akan menyetujui semuanya. Aku hanya memohon agar dalam hidup ini, aku tidak menjadi orang cacat seumur hidupku. Bukankah aku sudah mati? Yang mulia Sang Suci, hamba memohon belas kasihan Anda. Shen Xing Pangeran kelima. Mohon selamatkan pangeran kelima, dia yang hampir menyerah pada ajalnya. Yang mulia. Ada apa yang mulia? Yang mulia baru saja berada di upacara pemujaan langit. Chunlan Pelayan Sang Suci. Menerima mandat langit sebagai sang suci. Baisi Pelayan Sang Suci. Mungkin Anda sedikit kelelahan. Upacara pemujaan langit. Ya, baru saja di upacara pemujaan langit. Di tengah kerumunan, Anda terpilih oleh cahaya ilahi. Pemandangan itu, saat hamba memikirkannya sekarang, jantung hamba masih berdebar kencang. Aku sebenarnya telah terlahir kembali. Dan terlahir kembali pada saat ketika aku baru saja menjadi sang suci. Jiang Huining, untuk selamanya. Kau hanya akan diinjak di bawah kakiku. Shen Cheng, aku menggunakan seluruh providensiku untuk menyembuhkan meridian dan tulangmu, membantu kenaikanmu ke posisi putra mahkota. Aku melahirkan anak-anakmu, namun kau bersekongkol dengan Jiang Qiangye untuk membunuh darah dagingku sendiri secara kejam. Apa bedanya kau dengan binatang? Shen Cheng, Jiang Qiangye, Si Sun, Pei Yonqi. Penderitaan mendalam dari kehidupan masa laluku. Aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Aku baru saja menerima mandat langit. Providensiku belum stabil. Bahkan jika aku harus menguras providensiku, aku hanya bisa menyelamatkan satu orang. Upacara pemujaan langit baru saja berakhir. Hamba tahu, pada saat ini, hamba seharusnya tidak mengganggu kultivasi Sang Suci. Namun pangeran kelima, beliau sakit parah dan berada di ambang kematian. Yang mulia Sang Suci, hamba memohon kepada Anda, selamatkan nyawa pangeran kelima. Yang mulia pangeran kelima menderita penyakit kronis. Dia seharusnya kembali ke kediamannya untuk memulihkan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan Sang Suci mengorbankan providensinya? Tidak, bukan begitu keadaannya. Sejak lahir, kakiku sudah lumpuh. Aku telah menanggung cemoohan dunia. Di dalam istana yang dalam ini, aku telah merasakan pahitnya pengabaian. Aku memiliki ambisi besar, namun sia-sia. Karena aku terhambat oleh tubuh yang rusak ini. Tidak mampu melangkah satu langkah pun. Kakak kelima sudah lemah dan sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Bahkan jika pengobatannya tertunda, itu tidak akan menjadi masalah. Aku berbeda. Jika aku bisa disembuhkan, aku pasti akan berjuang demi pemerintahan yang baik. Memastikan daging kita tetap makmur dan rakyatnya hidup damai. Menyambut zaman keemasan. Yang mulia, jaga ucapan Anda. Anda saat ini hanyalah seorang pangeran. Kemakmuran dan kedamaian daging terletak pada paduka, bukan pada Anda. Apa maksudmu? Kakak, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata makar seperti itu? Segera minta maaf kepada yang mulia pangeran ketiga. Orang yang kupilih adalah kau. Ikutlah denganku. Hamba berterima kasih atas belas kasihan Sang Suci. Atas nama yang mulia hamba bersujud di hadapan Anda. Mengapa kau tidak memilihku? Apakah kau menutup telinga terhadap semua yang baru saja kukatakan? Hatiku bersama rakyat jelata dan ambisiku adalah demi kerajaan. Sudah kehilangan ketenanganmu. Lalu kenapa jika aku mendengarmu? Mandat langit sudah ditetapkan, masing-masing memikul takdirnya sendiri. Tidak dipilih olehku. Adalah takdirmu. Kakiku lumpuh. Meskipun itu adalah mandat langit, kau sebagai Sang Suci hanya perlu menghabiskan sedikit takdir untuk mengubah nasibku melawan langit. Mengapa kau hanya berdiri dan melihatku menderita? Menguras providensi yang terkuras jauh lebih banyak daripada sekadar providensi. Itu adalah umurku sendiri. Mengapa aku harus mengambil risiko seperti itu untuk menyelamatkanmu? Hanya karena ibuku adalah nyonya istana. Selama kau bisa menyembuhkan kakiku, setelah aku naik tahta menjadi putra mahkota, kau akan menjadi putri mahkota. Saat aku mewarisi tahta di masa depan,
Aku bisa memberimu kehormatan sebagai ibu dunia. Apa yang kau tertawakan? Mengesampingkan, apakah kau bahkan bisa mewarisi tahta? Bahkan jika kau mewarisinya, aku adalah Sang Suci. Memegang pangkat tertinggi yang bisa dicapai seorang subjek, bahkan Paduka memperlakukanku dengan sangat hormat. Mengapa aku harus merendahkan diri untuk menjadi sekadar putri mahkota bagimu? Lagi pula, kau saat ini hanyalah seorang pangeran. Bahkan bukan putra mahkota. Kau. Ikutlah denganku. Kakak, jika kau marah, maka lampiaskanlah padaku. Namun kaki pangeran ketiga menyangkut nasib negara. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Jika kau bersikeras menolak untuk menyelamatkannya, aku akan bersujud di sini selamanya. Karena kau suka berlutut, maka pergilah berlutut di luar pintu. Jangan kotori kediaman Sang Suciku. Jiang Huining, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena kau mencuri gelar Sang Suci milik Qianyu, mengapa kami harus menanggung penghinaanmu di sini? Pangeran ketiga telah melakukan pembangkangan. Tampar mulutnya. Pelayan jahat, kau benar-benar berani memukulku. Ucapan yang kurang ajar. Tampar dia lagi. Xiao Chang, Jing Huining. Apakah kau sudah gila? Aneh. Mengapa Jing Huining merasa seolah dia telah menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan dirinya yang penurut sebelumnya? Dia benar-benar berbeda. Aku adalah Sang Suci berdasarkan mandat langit. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghinaku dengan kata-kata? Posisi Sang Suci ditabiskan oleh langit dan dianugerahkan oleh Paduka. Apa yang baru saja kau katakan? Apakah ini mempertanyakan mandat langit atau mempertanyakan penilaian bijaksana Paduka? Jiang Huining, tunggu sampai aku naik ke tahta tertinggi itu. Aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Masa depan masih belum pasti. Lagi pula, selama aku masih menjadi Sang Suci dan kau masih seorang pangeran, kau akan selalu berada satu tingkat di bawahku. Ruang meditasi di Istana Sang Suci. Pangeran kelima Xianxing. Ibu kandungnya berstatus rendah dan dia selalu tinggal di istana dingin. Di kehidupan sebelumnya, aku berniat untuk menyelamatkannya setelah menyembuhkan Xian Cheng. Aku tidak menyangka dia akan mati keesokan harinya. Ini bukan penyakit, ini adalah racun. Racun. Racun itu sudah menyerang meridian jantungmu. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, aku khawatir kau tidak akan melewati malam ini. Sang Suci, bahkan kau tidak bisa menyelamatkanku. Kau ingin hidup. Maka, mulai sekarang, kau hanya boleh mendengarkanku. Kau akan melakukan apapun yang kukatakan. Sang Suci, hamba akan siap melayani Anda mulai sekarang. Baiklah, lepaskan pakaianmu. Apa? Bersabarlah sejenak. Milikku adalah darah yang ekstrem, meskipun memiliki efek ajaib. Sementara orang biasa menahannya, akan ada sedikit sensasi terbakar. Bagaimana rasanya? Upacara penobatan tinggal 3 hari lagi. Di kehidupan masa laluku, Xian Cheng menggunakan kekuatanku untuk menyembuhkan penyakit kakinya. Dan dengan strategi penanggulangan bencana Sisun, dia pun menjadi penguasa Istana Timur. Ini adalah Jenderal Wen, Nyonya Qin, dan Tuan Cui. Mulai hari ini, mereka akan mengajarimu tata krama musik, memanah berkuda kaligrafi, dan matematika. Buka mulutmu. Kau benar-benar menelannya begitu saja. Tidakkah kau takut itu racun mematikan? Aku tidak takut. Bahkan jika itu racun, aku tetap bersedia. Xian Cheng, kali ini tahta tertinggi itu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mendudukinya dengan tenang? Garis keturunan kekaisaran tidak hanya terdiri dari dirimu saja. Sialan, Kamar tidur Senche. wanita itu benar-benar berani mempermalukanku seperti ini. Tidak apa-apa yang mulia. Ini semua salahku. Ini karena Qianyu tidak berguna. Jika posisi Sang Suci adalah milikku, mengapa yang mulia harus menanggung penghinaan seperti ini? Dan kau tidak perlu menanggung keluhan seperti itu. Kesalahan itu bukan milikmu.
Itu adalah Jiang Huining. Dia mencuri kesempatanmu lebih dulu. Dan sekarang menjadi begitu sombong. Yang mulia, aku dan Perdana Menteri Zie bersama dengan saudariku tumbuh bersama. Mungkin. Solusi apa yang bisa dia miliki? Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Segera kirim seseorang untuk mengundangkan Selir Zi. Kakak Zan, kau di sini. Yang mulia tidak perlu panik. Hamba telah mendengar bahwa Sang Suci Takdir ini memiliki kemampuan untuk meramalkan bencana. Namun jika seseorang mendapatkan darah esensinya, seseorang dapat seperti Sang Suci, memperoleh kemampuan untuk melihat masa depan. Hal seperti itu benar-benar ada. Yang mulia, upacara penobatan akan dilaksanakan dalam 3 hari. Hamba punya rencana yang dapat memungkinkan Yang Mulia untuk membalikan keadaan. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman Sang Suci? Biarkan aku masuk. Nona Suci, mohon selamatkan nyawa. Tuan hamba Perdana Menteri tiba-tiba jatuh sakit parah. Dan sepertinya beliau tidak akan tertolong. Si Sun, di kehidupanku yang lalu penyakit kronis inilah yang digunakan untuk menipuku agar memotong jantungku demi darah. Semua hanya untuk mencuri takdirku. Demi keuntungan Jiang Qiangyue. Di kehidupan ini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu berbuat sesukamu? Aku bukanlah seorang tabib. Karena Perdana Menteri sedang sakit. Sebaiknya kau mencari dokter yang lebih ahli. Antarkan para tamu keluar. Huining, kau dan Xiao Sun tumbuh bersama sejak kecil. Sekarang saat Ibu Jisun. nyawanya berada di ujung tanduk. Apakah kau benar-benar tega untuk diam saja melihatnya mati? Kakak Ning, Xiao adik perempuan Jisun. bagaimana kakak biasanya memperlakukanmu? Kau sendiri yang paling tahu di dalam hatimu. Hamba memohon demi ikatan masa lalu kita. Selamatkan nyawanya. Lancang. Bahkan Sang Suci mengatakan itu tidak bisa disembuhkan. Berhentilah bersikap tidak masuk akal dan membuat keributan di sini. Dia bisa menyelamatkanmu putra yang dibuang dari istana dingin. Mengapa dia tidak bisa menyelamatkan putraku? Apakah Sang Suci tidak peduli pada semua yang ada di bawah langit? Jika dia tidak menyelamatkannya hari ini, hamba akan membenturkan kepala hamba ke tangga ini dan mati. Ibu mohon jangan. Baiklah, Ibu, demi hubungan kita di masa lalu, aku akan ikut denganmu kali ini. Kakak Zan, kakak Ning ada di sini. Kediaman Perdana Menteri. Kau selamat. Xiaoning, kau sudah datang. Si Sun, kau mengandalkan The film was penampilan setengah mati ini translated and untuk menipuku narrated by agar M.E. percaya Imo. Sekarang semuanya tampak penuh celah. Dulu aku benar-benar buta. Apa kata tabib kekaisaran? Tabib kekaisaran berkata, penyakit kakak Zan telah mencapai sumsumnya. Dia telah kehilangan kelima indranya dan seluruh tubuhnya tidak memiliki sensasi. Begitukah? Sepertinya penyakit kakak Zun ini tidak bisa ditunda lagi. Baishi, bawakan jarum-jarum halus. Sebesar ini. Kakak Zun, aku akan menggunakan jarum ini untuk menusuk titik-titik saraf paling menyakitkan di tubuhmu. Kau harus menahannya. Apa kau merasakan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Dan sekarang, apa kau merasakan sesuatu? Bagaimana mungkin? Kakak Zan. Kakak, bagaimana bisa kau? Bagaimana mungkin aku? Bukankah ini yang kau minta untuk kulakukan demi menyelamatkannya? Kakak Zan, apakah kau baik-baik saja Kakak Zan? Aku tidak merasakan apa-apa. Sepertinya Kakak Zun menderita penyakit kronis yang tak tertolong lagi. Persiapkan pemakamannya. Ayo pergi. Berhenti. Kau tidak boleh pergi selama kau memberikan darah jantungmu kepada Kakak Zan. Penyakit Kakak Zan pasti akan sembuh. Lancang, darah jantungku tidak hanya menjaga kesejahteraan rakyat di bawah langit, tetapi juga terhubung dengan pasang surut dan nasib seluruh bangsa. Bagaimana mungkin kau memintanya dengan begitu mudah? Aku Xiaoning, Xiaoyu tidak bermaksud begitu. tentu saja aku tahu dia tidak bermaksud begitu.
Namun kakak Zun sangat setia dan patriotik. Telah belajar keras selama lebih dari 13 tahun untuk akhirnya menjadi Perdana Menteri jika darahku digunakan. Dan itu memengaruhi nasib negara. Bukankah itu akan menjebak kakak Zun dalam posisi yang tidak setia dan tidak adil? Kakak Zun, jika aku menggunakan darah jantungku untuk menyelamatkanmu, kau pasti akan merasa tidak tenang di dalam hati bukan? Tapi jangan khawatir, kita tumbuh bersama. Aku pasti akan pergi ke istana dan memohon kepada Paduka untuk mengirim tabib terkenal lainnya dari Akademi Kekaisaran untuk mengobatimu. Tidak, jika tabib kekaisaran datang, bukankah kepura-puraan sakitku akan? Kakak Zung kau ini. Tidak perlu, kita akan kembali ke istana dan melapor kepada Paduka sendiri. Aku tidak akan merepotkanmu kakak. Karena keadaannya demikian, maka aku akan pamit terlebih dahulu. Ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya saat mengetahui aku sakit atau terluka, Huining akan sangat cemas. Dia tidak akan pernah bersikap seperti hari ini. Begitu tenang, begitu acuh tak acuh. Trik melukai diri sendiri tidak efektif. Metode lain harus dirancang. Aku punya rencana lain. Kau punya rencana lain. Biarkan aku mendengarnya. Masa haid kakak sudah dekat. Selama kita mendapatkan kain bekas haidnya, bukankah kita akan memiliki darah sang suci? Sungguh ide yang buruk. Ini sangat menjijikan. Kakak Zan, demi strategi besar kita, kau harus menanggung ini. Ini saat ini satu-satunya metode yang layak. Seperti keadaan saat ini. Ini adalah satu-satunya pilihan. Namun masalah ini harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Aku telah menyiapkan semangkuk bubur panas untukmu. Mohon segera konsumsi. Mengapa kau menyiapkan bubur untukku? Aku mengamati bahwa wajahmu pucat dan berpikir bahwa mengonsumsi semangkuk bubur panas mungkin bisa memperbaiki kondisimu. Terima kasih. Apakah kau merasa lebih baik? Sang Suci, kain menstruasi yang baru telah diantarkan. Benda ini bersifat dingin dan yin, sangat rentan dimanfaatkan oleh ilmu hitam. Seperti sebelumnya, cari tempat di halaman untuk membakarnya hingga habis. Tidak boleh ada sisa sedikit pun yang tertinggal. Apakah dimengerti? Ya. Pelayan tadi. Tatapannya mencurigakan. Hamba mengerti. Memaksakan penggunaan benda najis melawan tatanan alam hanya akan berakibat pada konsekuensi yang menimpa diri sendiri. Ikan itu telah memakan umpan. Tuanku, barang tersebut telah diantarkan. Itu digunakan oleh Sang Suci. Apakah kau yakin? Tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan, aku akan mengeksekusimu. Sudah pasti. Sang Suci menyerahkannya kepada hamba secara pribadi. Beliau secara khusus memerintahkan hamba untuk membakarnya. Hamba mempertaruhkan nyawa untuk mengambilnya. Ambil ini. Tetaplah diam. Tinggalkan ibu kota selamanya. Terima kasih Nona. Terima kasih tuanku. Hamba akan segera berangkat. Berangkat sekarang. Apakah kau yakin zat ini benar-benar bisa dikonsumsi? Tentu. Kakak Zan, catatan kuno menyatakan bahwa darah Sang Suci mengandung kekuatan primordial. Itu adalah warisan mandat ilahi. Cepat, uji segera. Apakah kau tidak terluka, Kakak Zan? Itu tidak masalah. Aku telah mengamatinya. Kaisar Daging. Penobatan Sang Suci ini adalah peristiwa yang membawa keberuntungan. Istana Kerajaan. Aku mendengar bahwa Sang Suci akan segera meneteskan darahnya ke atas bunga palin 3 warna. Seseorang dapat menyaksikan burung Hong Nai ke langit. Dikatakan bahwa menyaksikan burung Hong Nai memungkinkan seseorang menerima berkah Sang Suci. Aku sudah tidak sabar lagi. Paduka, mari kita mulai. Hari ini adalah upacara penobatan agung Sang Suci. Kita berdoa agar burung Hong terbang untuk melindungi daging kita dan memastikan cuaca yang baik. Burung Hong akan segera muncul. Burung Hong menampakkan diri. Daging sungguh diberkati. Pemandangan yang sungguh menakjubkan. Sungguh lebih baik melihatnya sekali daripada mendengarnya 100 kali. Seekor gagak. Mengapa yang muncul seekor gagak? Seekor gagak. Ini pertanda buruk.
Besok di pengadilan kekaisaran. Sehari yang lalu. Kau harus memastikan Jing Huining menggunakan ini, pedang darah gaga. Ya, Darah sang suci sangatlah suci. Saat diteteskan di atas bunga pawen 3 warna, seharusnya seekor burung hong terbang. Mengapa justru seekor gagak yang muncul? karena dia bukanlah sang suci yang sebenarnya. Hamba Jian Qianyu memberi hormat kepada Paduka. Kau baru saja mengatakan, dia bukanlah sang suci yang asli. Paduka, selama pemilihan sang suci, batu sang suci hanya bereaksi terhadap darahku. Batu sang suci tidak mungkin salah. Kakak, apakah kau masih berniat menipu Paduka? Sampai kapan? Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, Paduka mungkin tidak akan menghukummu. Apa yang sebenarnya terjadi? Paduka, hamba tidak tahu. Apa yang dia katakan? Paduka, untuk mendapatkan posisi sang suci Jian Huining, telah menipumu. Karena, dia sama sekali bukan sang suci yang sebenarnya. Apakah ini benar? Itu tentu saja benar. Dia bahkan melakukan kejahatan menipu raja. Karena, Burung hon. Itu adalah burung hon. akulah sang suci yang asli. Bunga pawen mekar. Burung hon menampakkan diri. Ini semua adalah simbol sang suci. Namun pada hari pemilihan, aku jelas melihat. Saat kau menyentuh batu sang suci, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Paduka, kakak pasti menggunakan sihir untuk mencuri gelar sang suci dan menipu batu sang suci. Penyihir pembawa sial seperti itu, kemunculan gagak justru merupakan peringatan dari langit. Jika dia tidak dihukum berat, kita pasti akan menderita hukuman ilahi, membawa bencana bagi Daking. Bagaimana kau menjelaskan dirimu? Paduka, hamba adalah sang suci. Tidak perlu penjelasan. Paduka Kaisar, dalam pemilihan sang suci di Dakin, selama ribuan tahun, situasi seperti ini belum pernah terjadi. Burung gagak adalah pertanda buruk. Identitas wanita ini mencurigakan. Jika dia tetap berada di istana, aku khawatir itu akan menyebabkan bencana besar. Hamba memohon keputusan suci Paduka Kaisar. Paduka, burung hong emas, telah membuktikan bahwa Nona Qianyu adalah sang suci yang asli. Sementara penyihir ini membawa kekacauan ke istana dan menodai para dewa, mengundang hukuman langit dan memanggil gagak. Aku memohon kepada Paduka, eksekusi dia di tempat. Hukuman mati dengan 1000 irisan untuk meredakan murka langit. Lindungi Daking kita. Semoga keberuntungan negara tetap abadi. Hamba setuju. Pengawal, tangkap Jiang Huining ini dan ringkus dia. Tunggu. Mengapa dia ada di sini? Bukankah itu pangeran kelima? Mengapa dia ada di sini? Hamba mendengar bahwa pangeran kelima tidak pernah disukai oleh Paduka dan tinggal di istana dingin. Tubuhnya sangat lemah. Melihatnya sekarang, dia sama sekali tidak terlihat sakit. Apa yang kau lakukan di sini? Paduka Kaisar, mengenai masalah sang suci, putra Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kakanda kelima, kau datang ke sini tanpa panggilan ayah Kaisar. Apa kejahatanmu? Mengapa kau belum mundur? Penobatan sang suci adalah peristiwa besar bagi Daking. Semua pejabat sipil dan militer boleh menyaksikan upacara tersebut. Mengapa aku tidak bisa datang? Kau, Bawa orang itu masuk. Paduka Kaisar. Orang ini 3 hari yang lalu mencuri kain menstruasi sang suci dan bersama Kanselir Zi melakukan transaksi pribadi. Darah yang konon memanggil burung hong emas itu sama sekali bukan miliknya, melainkan darah menstruasi sang suci yang digunakan untuk memalsukannya. Sepertinya menyelamatkanmu tidak sia-sia. Bicara, jika kau mengucapkan satu kebohongan saja, aku akan memastikan kau mati tanpa jasad yang utuh. Paduka, Paduka ampuni nyawa hamba. Itu adalah Kanselir Zi. Dia berkata, dia akan membayar mahal untuk darah menstruasi sang suci. Itulah sebabnya hamba mengambil risiko. aku tidak melakukannya. Paduka, kain menstruasi ini adalah barang pribadi seorang wanita. Apa gunanya bagiku? Aku difitnah. Benar Paduka Kaisar. Kata-kata pelayan jahat ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Kanselir Zi adalah pilar negara. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Ini adalah fitnah. Pangeran kelima, aku tahu saudariku menyelamatkanmu, dan kau berterima kasih. Tapi kau benar-benar tidak bisa berbohong seperti itu. Apakah ini fitnah? Bisa diketahui dengan satu tes. Hamba memohon kepada Paduka untuk membiarkan sang suci meneteskan darah lagi, guna memverifikasi identitas aslinya. Dikabulkan. Burung hong telah muncul kembali. Sekarang, mereka berdua memiliki pemandangan ajaib burung hong yang terbang. Jadi siapa sang suci yang sebenarnya? Tentu saja itu aku Paduka. Sang suci bisa merasakan bencana. Aku sudah meramalkan bahwa Daking pasti akan menderita kekeringan hebat jika persiapan tidak dilakukan lebih awal.
rakyat pasti akan menderita. Jika benar seperti yang dia katakan, dan kekeringan hebat akan turun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Benar Paduka. Paduka Kaisar, putra Anda telah menyusun strategi bantuan bencana. Begitu kekeringan besar tiba, ini pasti akan menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan. Mohon tenanglah Paduka Kaisar. Jiang Huining, kekuatanmu telah diambil untuk kugunakan. Pertanda kekeringan ini sangat jelas. Kau pasti sangat terkejut, dan cukup putus asa bukan? Waktumu telah tiba. Begitukah? Namun sejauh yang hamba tahu, tidak akan ada kekeringan sama sekali. Sebaliknya, tanda-tanda surgawi tidak normal dan uap air sedang melonjak. Selama beberapa hari ke depan, hujan deras akan turun dari langit, terus-menerus tanpa henti. Apa yang dihadapi Daking akan menjadi bencana banjir yang terjadi sekali dalam sabat. Paduka, hamba meyakini Paduka harus segera mengeluarkan dekret untuk memperkuat tanggul sungai, evakuasi penduduk dari daerah dataran rendah, dan kerahkan seluruh upaya untuk bantuan banjir. Banjir besar, bukankah ini kebalikan dari kekeringan? Benar, jadi siapa yang harus kita dengarkan? Konyol. Jiang Huining, ada batasnya kau menyesatkan publik dengan omong kosong iblismu. Dalam 100 tahun Daking kita, tidak pernah ada hujan deras selama musim ini. Apalagi banjir. Kau sudah kehabisan akal. Melakukan perjuangan putus asa terakhir. Paduka, hamba mengamati tanda-tanda langit tadi malam. Meskipun awan mulai berkumpul, tidak ada tanda-tanda hujan deras atau banjir besar. Paduka, setiap kata yang diucapkan gadis biasa ini adalah kebenaran. Pertanda kekeringan ini sangat jelas. Hamba tidak mencari posisi Sang Suci, tapi bagaimana mungkin hamba berani meremehkan nasib negara? Paduka Kaisar, Sang Suci berhati lembut dan sangat cerdas. Di antara rakyat jelata, beliau bahkan memiliki reputasi sebagai bodhisattva kecil. Bagaimana mungkin dia seorang iblis? Hamba memohon Paduka Kaisar untuk menyelidiki secara menyeluruh. Lalu burung gagak itu, bagaimana kau menjelaskan hal itu? Aku yang mengatakannya, dialah yang menggunakan sihir. Jika ada yang harus ditangkap itu adalah dia. Kakak kelima terus-menerus membela Jiang Huining. Mungkinkah bahwa kau memiliki hubungan pribadi dengannya? Kakak ketiga terus-menerus memuji Jiang Tianyue. Apa niatmu? Kau, cukup. Munculnya gagak adalah pertanda bencana besar. Dalam masalah ini lebih baik percaya itu mungkin terjadi, daripada percaya itu tidak akan terjadi. Prajurit, lempar Jiang Huining ke penjara untuk menunggu hukumannya. Benar-benar turun hujan. Sungguh ajaib. Sang Suci. Dia adalah Sang Suci yang asli. Paduka, apakah Paduka mempercayai perkataan hamba sekarang? Bagaimana ini mungkin? Apa yang jelas kulihat adalah kekeringan hebat. Bagaimana mungkin? Bukankah kalian semua selalu menginginkan kemampuanku? Karena keadaannya demikian, hamba akan memberikanmu kemampuan yang menarik. Hamba telah merapalkan teknik rahasia di dalam darah ini. Kau hanya akan melihat sesuatu yang benar-benar berlawanan dengan masa depan yang sebenarnya. Dikabarkan bahwa Sang Suci memiliki kemampuan untuk meramalkan bencana. Kau memang orang yang terpilih. Paduka, hamba telah menghitung beberapa daerah yang akan segera terkena dampak parah bencana ini, yaitu Qingzhou Yonshu dan Liangzhou. Sejak zaman dahulu, banjir telah menghancurkan tanaman dan rumah, membuat rakyat terlantar. Apakah para menteri memiliki strategi yang baik? Anakku, apakah kau punya ide? Banjir ini datang tiba-tiba. Putramu tidak memiliki tindakan pencegahan untuk saat ini. Lagi pula, ayahanda Kaisar, kau sadar bahwa aku memiliki penyakit kaki. Putramu selalu merasa bahwa mengobati kakiku adalah masalah yang paling mendesak. Mengobati kakimu. Bahkan jika kau bukan seorang cacat, apa gunanya kau bagiku? Paduka Kaisar, putra Anda memiliki solusi. Kakak kelima, ini adalah masalah besar negara. Tidak ada ruang untuk omong kosongmu di sini. Mundur sekarang juga. Paduka, saat ini di antara semua menteri di istana, tidak ada yang bisa menyusun strategi. Mendengarkan pendapat pangeran kelima, tidak akan ada ruginya. Lagi pula, dalam ramalan hamba melihat seseorang yang memancarkan cahaya keemasan. Seperti Paduka, dia adalah bintang keberuntungan Daking. Dia pasti akan menyelesaikan masalah banjir ini untuk Daking. Cahaya kemasan. Mungkinkah apa yang dilihat Sang Suci adalah masa depan putra langit? Apakah ini benar? Itu benar adanya. Bintang keberuntungan apa? Ini omong kosong belaka. Hamba adalah Sang Suci. Apa yang hamba lihat dan rasakan dibimbing langit? Bagaimana mungkin kau membiarkan dirimu mempertanyakannya? Paduka, bantuan bencana adalah fondasi kesejahteraan rakyat. Pada tahun-tahun sebelumnya, masalah ini sebagian besar ditangani oleh pangeran ketiga. Tahun ini menurut pendapat hamba, masalah ini harus tetap ditangani oleh pangeran ketiga. Hamba mendukung usulan tersebut. Xiaoxin, strategi baik apa yang kau miliki? Putra Anda mengusulkan bahwa di 3 wilayah Yozhou, Qingzhou, dan Liangzhou, kita merekrut tenaga kerja muda dan kuat untuk memperkuat bendungan.
secara bersamaan mengorganisir rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sebelumnya. Mengenai persiapan perbekalan, kita bisa memobilisasi cadangan dari lumbung lokal sambil meminta para pedagang kaya untuk menyumbangkan gandum dan barang. Selain itu, petugas medis dapat dikirim bersama tim untuk mencegah epidemi pasca bencana. Kau tidak pernah belajar. Bagaimana mungkin kau memiliki wawasan seperti itu? Paduka Kaisar, sebagai seorang pangeran, hamba tahu hamba tidak boleh mempermalukan keluarga kekaisaran. Oleh karena itu di waktu luang hamba membaca beberapa buku. Paduka, pangeran kelima telah selesai bicara. Aku seketika merasa, seolah sinar mentari yang hangat turun menyelimuti seluruh tubuhku. Ini pasti petunjuk dari langit. Ini luar biasa. Xiaoxing, mengenai masalah bantuan bencana, aku akan memberimu wewenang penuh atas hal itu. Kau harus meminimalkan kerugian dengan segala cara. Ya, Paduka Kaisar. Lalu mengenai orang yang menyamar sebagai Sang Suci ini dan mengacaukan ketertiban persidangan, bagaimana dia harus ditangani? Menyamar sebagai Sang Suci adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tangkap dia, seret dia keluar. Paduka mohon ampun Paduka. Wanita rendahan ini tidak menipu raja. Seseorang dalam mimpi memberitahuku bahwa aku adalah Sang Suci yang sebenarnya. Itulah sebabnya aku melakukan tindakan bodoh seperti itu. Aku pikir mimpi itu adalah wahyu ilahi. Hamba memohon ampun kepada Paduka. Paduka Kaisar mempertimbangkan ketulusannya. Mohon ampuni nyawanya. Hamba memohon Paduka untuk menunjukkan belas kasihan. Paduka Kaisar, hukum negara itu ketat dan adil. Jika dia tidak dihukum, bagaimana publik bisa ditenangkan? Seret dia pergi. Eksekusi dia segera. Paduka, hamba memiliki di sini lempeng emas pengampunan yang dianugerahkan oleh mendiang Kaisar. Hamba memohon kepada Paduka Kaisar, demi mendiang Kaisar, untuk mengampuni nyawanya. Aku tidak menyangka si Zun benar-benar akan bertindak sejauh ini. Demi Jiang Qiangye. Baiklah, ada baiknya lempeng ini segera digunakan. Itu akan menghemat masalahku di masa depan. Demi menghormati mendiang Kaisar, hukuman mati ditiadakan. Namun kejahatan, karena telah menipu raja, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pengawal, tampar wajahnya 20 kali. Ya, Ini hanyalah beberapa tamparan. Jiang Qiangye, nikmatilah perlahan. Nona Jiang, mengapa kau belum mengungkapkan rasa terima kasihmu? Terima kasih Paduka. Wanita rendahan ini akan mengundurkan diri. Tunggu, Sang Suci, apalagi yang ingin kau katakan? Paduka. Kakak baru saja mengatakan bahwa seseorang muncul dalam mimpinya, memberitahunya bahwa dia adalah Sang Suci dan menipunya. Hamba baru saja melakukan ramalan dan menemukan bahwa pikirannya telah dikaburkan oleh sesuatu yang jahat. Sebagai Sang Suci, hamba memohon kepada Paduka untuk memanggil sari emas dari 100 pria guna mengusir iblis dan menekan kejahatan di dalam dirinya. Ini untuk mencegah aura jahat, menyebabkan kekacauan di harem dan membahayakan Paduka. Air emas, bukankah itu hanya kotoran cair? Air emas dari 100 orang, untuk mencegah aura iblis, agar tidak menimbulkan kekacauan di istana. Aku mengabulkannya. Kakak, mohon bersabarlah sejenak. Hamba akan membantumu melakukan pengusiran sekarang juga. Tidak, aku tidak mau meminum ini. Kakak, hamba melakukan ini untuk menolongmu. Ini tidak bisa dibiarkan. Jiang Qiangye, pembalasanku terhadapmu baru saja dimulai. Pengusiran roh jahat telah selesai. Upacara penobatan dilanjutkan. Jiang The film Huini, was translated mulai saat and ini, kau narrated adalah by satu-satunya M. Sang Suci di daging kita. Semoga Sang Suci melindungi daging kita. Semoga cuaca mendukung. Dan negara makmur serta rakyat hidup damai. Semoga fondasi dinasti kita bertahan selama 10.000 generasi. Sambutlah Sang Suci. Langit memberkati daging. Hidup Paduka Kaisar. Semoga Sang Suci hidup selamanya. Sang Suci, pangeran kelima sedang bersujud di luar istana, mengatakan dia datang untuk memikul duri dan meminta hukuman. Mohon hukum hamba Sang Suci. Apa maksud dari semua ini? Hamba menemukan pelayan itu bertransaksi dengan Jizun. Jadi hamba mengirim orang untuk menangkap mereka. Hamba telah mengganggu rencana Sang Suci. Mohon hukum hamba. Kau melakukan ini untuk menyelamatkanku. Sebelum membuat keputusan seperti itu, kesalahan apa yang telah kau perbuat? Mohon bangunlah. Yang mulia Sang Suci, hamba bersedia bersumpah demi hati hamba untuk tidak akan pernah mengkhianati Anda. Apa yang salah denganmu? Cepat, ikuti aku ke dalam. Ini tidak benar. Tubuhmu, secara logika, seharusnya sudah membaik. Namun, ini jauh lebih lambat dari yang kubayangkan. Tidak ada alasan untuk itu. Beberapa hari terakhir ini, perhatikanlah istirahatmu, dan jangan terlalu memaksakan diri. Ramalan ini persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Jenderal sedang dalam masalah, dan celah perbatasan pasti akan jatuh. Di kehidupan sebelumnya,
Setelah mengetahui ramalan itu, aku membawa Shen Cheng ke perbatasan. Tidak hanya aku menyelamatkan Pei Yonqi yang terluka parah, tetapi aku juga membiarkan Shen Cheng membangun jasa militer, mengukuhkan posisinya sebagai putra mahkota. Kesempatan yang sangat bagus. Aku tidak bisa membiarkannya berlalu. Kau harus beristirahat lebih awal hari ini. Besok, dengan kedok bantuan bencana, kita akan berangkat ke perbatasan. Bagus. Kamar Shenxi. Jika aku pulih terlalu cepat, apakah kau tidak akan lagi merawatku seperti sekarang? Kakak Zan, bukankah kau meminum darah Sang Suci dan mendapatkan kekuatan prekognisi? Bagaimana mungkin kau salah? Apakah karena kau tidak merasakannya dengan hatimu? Aku melihat bumi retak dengan mata kepalaku sendiri. Ini adalah pemandangan kekeringan besar. Bagaimana mungkin itu badai hujan? Aku khawatir kita telah diperdaya. Itu sama sekali bukan darah Jiang Huining. Bawa orang itu masuk. Ini pasti perbuatan Shenxin. Bajingan itu berani merusak rencana besarku. Namun beberapa hari ini, semua orang tetaplah tenang. Kita tidak bisa memancing kemarahan Paduka Kaisar lebih jauh. Tapi utang ini, aku akan menyelesaikannya cepat atau lambat. Yang mulia benar sekali. Sudah larut malam. Hamba mohon pamit. Yang mulia, malam ini, izinkan hamba tinggal dan melayani Anda. Aku lelah malam ini. Aku ingin beristirahat dengan tenang. Ya. Kakak Zan, Di luar istana Shenzhen. malam ini, bolehkah aku pergi ke tempatmu? Malam ini, kau harus pulang terlebih dahulu. Kau merasa jijik padaku. Aku hanya merasa kau bau. Tidak. Aku merasa terlalu lelah. Mulutmu penuh dengan air emas. Ada 100 orang. Penjaga rahasia melaporkan. Kamar Jiang Huining. Sang Suci akan meninggalkan ibu kota besok pagi, menuju perbatasan untuk menangani banjir. Penjahat, ini semua salahmu. Hal paling bodoh tentang Jiang Huining adalah bahwa dia memiliki hati untuk menyelamatkan dunia. Selama dia meninggalkan ibu kota, aku akan memiliki kesempatan untuk menguras keberuntungannya. Perbatasan. Siapa yang saat ini memimpin pasukan di perbatasan? Jenderal mana itu? Menjawab Nona, itu Jenderal Pi. Kebetulan sekali. Siapkan kereta segera. Kita berangkat ke perbatasan malam ini. Kita harus tiba sebelum Jin Huining. Ya, Pada usia 10 tahun, Jin Huining tidak sengaja jatuh ke dalam air. Jenderal Pei lah yang menyelamatkannya. Jin Huining. Aku ingin melihat. Jika seseorang yang menyelamatkan nyawamu tumbang di depan matamu, akankah kau diam saja dan melihatnya mati? Ini adalah Leontin Jiok Sang Suci. Aku akan sampai di sana sebelum Jin Huining. Temukan Pei Yunqi. Lumpuhkan ilmu bela dirinya. Lalu ambil Leontin Jiok itu dan jatuhkan di dekatnya. Dengan begini, Jenderal Pei pasti akan berpikir bahwa Sang Suci yang ingin mencelakainya. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa menguras keberuntungan Jin Huining, tetapi juga menabur perselisihan antara Jenderal Pei dan Sang Suci. Dengan begini, bahkan jika Jin Huining menyelamatkannya, lalu kenapa? Jenderal Pei hanya akan berpikir bahwa Jin Huining sengaja mencelakainya dan kemudian melimpahkan bantuan padanya. Nona benar-benar cerdas. Sang Suci, persis seperti yang Anda duga, Jing Qianyu diam-diam meninggalkan kota, menuju ke perbatasan. Seperti yang diduga, di kehidupanku sebelumnya di perbatasan, menemukan Pei Yunqi yang terluka parah, bukanlah sebuah kebetulan. Jiang Qianyu pasti berada di perbatasan saat itu juga. Kali ini, aku tidak akan lagi menjadi burung snip dan kerang yang terkunci dalam pertarungan. Aku akan menjadi nelayan yang menebar jala. Aku tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Benar-benar tidak butuh usaha. Hutan. Serang. Tenang saja. Aku hanya akan melumpuhkan ilmu bela dirimu tanpa membahayakan nyawamu. Siapa kau? Mengapa kau mencoba mencelakaiku? Jenderal Pei, jangan salahkan aku.
Jika kau harus menyalahkan seseorang, maka salahkan kakakku. Jalan ini adalah satu-satunya jalur menuju perbatasan. Jiang Huining, nikmatilah hadiah agung yang telah kupersiapkan untukmu. Tidak heran di kehidupan sebelumnya, Pei Yongqi terus bersikeras bahwa aku telah merancang semuanya. Bahwa aku bukanlah penyelamatnya, melainkan musuhnya. Ternyata, semua ini adalah perbuatan Jiang Qiangye. Dia sengaja memutus tendon Pei Yongqi dan meninggalkan Lionting Gyoku di sana. Tujuannya adalah membuat Pei Yongqi membenciku dan memuakanku. Dengan cara ini, aku tidak hanya akan kehilangan keberuntunganku, tetapi juga membuat Pei Yongqi membenciku. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Jiang Qiangye, kali ini, mohon tanggunglah akibat dari perbuatanmu sendiri. Di dalam kereta, bagaimana tanganmu bisa terluka? Itu bukan apa-apa. Lukanya begitu dalam. Bagaimana bisa kau bilang ini bukan apa-apa? Apakah kau marah? Hamba tidak berani. Jarang sekali kau menunjukkan kemarahan. Sang Suci, jika ada sesuatu di masa depan, berikan saja perintah Anda kepada hamba. Bagaimana kau bisa melukai dirimu sendiri seperti ini? Tahukah kau betapa pentingnya dirimu bagiku? Ini hanya sedikit darah. Itu tidak masalah. Aku sudah bilang aku akan melindungimu. Yang berarti aku tidak akan membiarkanmu kehilangan sehelai rambut pun. Mulai sekarang apapun yang terjadi, kau tidak boleh melukai dirimu sendiri. Jika kau tidak setuju, aku akan. Baiklah, aku berjanji padamu. Kau pasti lapar. Makanlah sesuatu. Apakah kau yang membuat ini? Rasanya cukup enak. Aku tidak menyangka kau memiliki keahlian seperti ini. Sang Suci, ada percabangan jalan di depan. Jalan mana yang harus kita ambil? Sang Suci, hari mulai gelap. Masih ada jarak menuju perkemahan. Lebih aman melalui jalan utama. Jika kita mengambil jalan tikus, hamba khawatir akan ada binatang buas. Ambil jalan itu. Ambil jalan tikus. Jiang Qiangye, kali ini, aku akan menyampaikan hadiah besar Jenderal P kepadamu. Menghitung waktunya, Jiang Huining seharusnya sudah menyelamatkan Pei Yongqi dan kembali ke perkemahan sekarang. Mengapa hanya kau? Di mana Jenderal Pei? Apa yang kau katakan, kakak? Jenderal apa? Hangu sangat luas. Jenderal Pei bertarung melawan musuh dengan gagah berani. Dan kini hilang. Kakak, dalam perjalananmu ke sini, apakah kau benar-benar tidak menemukan apapun? Tidak ada apa-apa sama sekali. Itu tidak mungkin. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah bahwa dalam perjalanan ke sini, pasti ada sesuatu? Tidak, itu bukan apa-apa. Aku hanya bertanya santai. Lalu kakak, mengapa kau tiba-tiba datang ke perbatasan? Aku mendengar bahwa perang di perbatasan sedang kritis dan ada kekurangan personel logistik. Jadi aku ingin datang dan membantu. Aku lelah. Aku akan kembali dan beristirahat terlebih dahulu. Xiaoning, lihatlah. Ini potret yang kulukis untukmu. Lihatlah, apakah kau menyukainya? Hal-hal ini sebaiknya Perdana Menteri serahkan saja kepada adikmu. Bukankah kau sangat menyukainya? Xiaoning, kau pasti bercanda. Wanita itu mencuri jasamu dan menipuku selama lebih dari 1 dekade. Aku tidak bisa cukup membencinya. Persekutuan ini sangat menggembirakan. Mamang, aku dulu bingung. Aku salah menaruh kepercayaan padanya. Hari ini, aku datang untuk meminta maaf padamu. Jika kau bersedia, aku bersedia menggunakan tandu dengan 8 pengusum untuk menyambutmu ke rumahku. Namun aku tidak sudi. Apa? Mengapa? Beberapa hari ini, aku telah begitu patuh. Mencoba menyenangkanmu. Apakah ini belum cukup untuk menunjukkan ketulusanku? Dulu saat Paduka mencari obat, aku yang menulis resepnya. Resep itu dicuri oleh Jiang Qiangye. Kau menuduhku berniat jahat. Aku bersujud di depan pintu memohon agar kau mendengarkan penjelasanku. Namun kau memerintahkan orang untuk memukulku hingga keluar. Sekarang dengan kata salah paham yang diucapkan, begitu saja. Kau ingin menghapus segalanya. Aku telah ditipu oleh wanita itu.
Jangan dimasukkan ke dalam hati. Pada akhirnya, di dalam hatimu kau tidak pernah mempercayaiku. Si Sun, aku tidak akan menikah denganmu. Xiaoning, tidak peduli apa yang kau lakukan, atau seberapa besar keributan yang kau buat. Harus ada batasnya. Aku sudah merendahkan diriku sedemikian rupa. Apalagi yang kau inginkan dariku. Jika memang demikian, maka aku meminta Perdana Menteri untuk berhenti menggangguku. Kau. Aku sudah begitu patuh. Berusaha menikahimu, memberimu begitu banyak kehormatan. Apalagi yang kau inginkan. Pada akhirnya, ini tidak lebih dari sekadar salah paham. Mungkinkah kau berniat menaruh dendam padaku seumur hidup? Atau mungkin kau hanya ingin bermain, tarik ulur denganku? Bermain tarik ulur. Sekalipun semua pria di Daking telah mati, aku tetap tidak akan menikah denganmu. Jian Huining, janganlah tidak tahu berterima kasih. Aku sudah begitu merendahkan diri untuk melamarmu. Namun kau begitu sulit. Bagaimanapun kau hanyalah seorang wanita. Mungkinkah kau bisa membalikan langit? Si Sun, dengarkan aku. Aku bukan lagi sasaran empuk yang bisa kau manipulasi sesuka hati. Keluar. Pergi. Kau. Keluar. Baiklah. Tehnya sudah siap. Pergi. Semuanya keluar. Jian Huining, apa yang begitu hebat darimu? Bahwa aku sang Perdana Menteri menyukaimu adalah keberuntunganmu. Karena kau menolak untuk patuh. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Begitu nasi sudah menjadi bubur. Kau harus menikah denganku, suka atau tidak. Bak mandi di kediaman Sang Suci. Xiaoning, malam ini kau hanya boleh menjadi milikku. Xiaoning, kau adalah milikku. Mengapa kau yang datang? Jika bukan aku, siapa lagi yang engkau harapkan? Beraninya orang sepertimu menyentuhnya. Kau mencari mati. Sang Suci, musuh telah mundur dan perbatasan telah bersih. Aku telah melakukannya. Sang Suci air mandi sudah siap. Orang itu juga telah tiba. Beliau sudah di sini. Kalau begitu, kau datang di saat yang tepat. Pergilah ke sana mewakiliku. The film was Perdana Menteri isi. translated and Air narrated untuk mencuci by kaki ini. Media. Apakah rasanya nikmat? Jian Huining, kau tahu aku akan datang bukan? Mengapa kau mencari seseorang untuk mempermalukanku seperti ini? Kau dan aku tumbuh bersama. Sedikit perasaan ini. Kau tidak lagi peduli bukan? Perasaan. Saat kau menipuku demi mendapatkan sari darah jantungku, membantu Jiang Qiangyu, dan bertindak melawanku. Mengapa saat itu kau tidak bicara soal perasaan? Apa yang kau bicarakan? Perdana Menteri tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Karena Perdana Menteri begitu menyukai cara-cara licik, maka kumohon Perdana Menteri, tanggunglah dosamu sendiri dengan baik. Masuklah. Apa artinya ini? Apa yang akan kau lakukan? Jika bukan karena perencanaan strategis dan perhatian yang cermat dari Nona Qianye, kita sudah lama kehilangan nyawa. Rasa dipermalukan? Bukankah rasanya seperti tidak bisa hidup, namun juga tidak bisa mati? Saat kau merundung dan mempermalukanku dulu. Rasa sakitku 10 kali 100 kali lebih buruk dari ini. Ini semua adalah apa yang kau hutangkan padaku. Bagaimana mungkin? Jadi kau sudah mengalami semua ini. Di kehidupan ini, kau telah kembali untuk membalas dendam. Karena kau sudah melihatnya sendiri. Maka semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Jangan Xiaoning. Ini semua adalah perbuatan Jiang Qianye.
Wanita itu Jiang Qianye. Dia menipuku. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sekarang kau tahu kau salah. Sudah terlambat. Apakah kau masih ingat? Di kehidupan sebelumnya, kalian semua memperlakukanku dengan cara yang sama. Apa yang salah denganmu? The film was translated and narrated by M Media. Kau telah diracuni dengan obat perangsang. Si Sun benar-benar bertindak sejauh itu, dengan menyalakan dupa gairah. Maafkan hamba Sang Suci. Hamba seharusnya tidak menyinggung Anda. Aku baik-baik saja. Pergilah. Cepat pergi. Ini sebenarnya bubuk pembakar hati. Racun ini sangat kuat. Jika penawarnya tidak segera diberikan, seseorang akan mati karena tubuhnya meledak. Dia menjadi seperti ini karenaku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan pergi. Ini karena kecerobohanku sesaat yang menyebabkanmu teracuni. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak meminum penawarnya, kau akan mati. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku ingin kau melakukannya dengan sukarela. Jiang Huining. Aku menyukaimu. Sejak lama sekali. Aku sudah menyukaimu. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kau pernah memiliki sedikit saja perasaan untukku? Aku, Seperti yang kuduga itu, hanyalah harapanku yang bertepuk sebelah tangan. Anggap saja kau tidak mendengar apa-apa. Kau sebaiknya pergi. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau sudah bangun. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. aku tidak membutuhkannya. Kau adalah milikku. Tentu saja aku tidak bisa melihatmu menderita dan tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi, kau juga seorang pangeran. Dan bahkan kemungkinan besar calon kaisar masa depan. Menyelamatkanmu juga merupakan tugasku. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Semua yang dilakukan kemarin hanyalah untuk menyelamatkanku. Namun perasaanku padamu tidak akan berubah. Tak tergoyahkan seumur hidup ini. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku ingin kau melakukannya dengan sukarela. Jiang Huining. Aku menyukaimu. Sejak lama sekali. Aku sudah menyukaimu. Dalam kehidupanku kali ini, aku tidak akan pernah mempercayai pria manapun lagi. Yang mulia Sang Suci, Paduka memanggil Anda dan Pangeran kelima ke istana segera. Sang Suci, Yang mulia Putra Mahkota, meminta Anda untuk pergi ke pavilion kabut hujan. Baik, mari kita pergi. Pavilion kabut hujan. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Semua ini disiapkan secara khusus olehku untukmu. Apakah kau menyukainya? Hatiku penuh dengan dendam. Sampai-sampai aku melupakan hari ulang tahunku sendiri. Shen Xing, terima kasih. Aku bahkan membuat mie panjang umur untukmu. Cicipilah. Selamat ulang tahun Ibu. Istana Putra Mahkota. Semoga Ibu bahagia setiap hari. Ini yang Zuer dan Nani pelajari untuk membuat mie panjang umur ini. Hamba berharap Ibu tetap sehat dan berumur panjang. Terima kasih Yu-Er. Ibu paling menyayangi Yu-Er. Yu-Er. Ibu sungguh sangat merindukanmu. Ini pertama kalinya aku memasak.
Apakah rasanya tidak enak? Aku akan pergi dan membuatnya lagi untukmu. Tidak. Hanya saja, itu mengingatkanku pada seseorang. Orang itu persis sepertimu, yang pernah membuatkan mie panjang umur untukku. Sayangnya, tulang dan ototnya dihancurkan dan dijadikan bakso. Sudah begitu lama, aku tidak bisa tidur di malam hari. Setiap saat, aku memikirkan balas dendam. Makna keberadaanku adalah untuk membalaskan dendamnya. UR ini pasti kerabatnya di kehidupan lampau, menghancurkan tulang dan otot, menjadikannya bakso. Dia benar-benar mengalami hal yang begitu kejam. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berada di sisimu dan menjagamu agar tetap aman. UR, ibu yang telah mengecewakanmu. Itu karena ibu tidak melihat wajah asli mereka dengan jelas. Itulah sebabnya kau dicelakai oleh para penjahat itu. Tenanglah, ibu pasti tidak akan membiarkan mereka yang menyakitimu lolos. Sekarang, saatnya untuk perhitungan terakhir. Sang Suci, demam tinggi Paduka Kaisar tidak kunjung reda. Bahkan para tabib istana pun sudah kehabisan akal. Kami memohon Sang Suci untuk segera memasuki istana untuk mengobati Paduka Kaisar. Hamba mengerti. Yang mulia Sang Suci, Anda akhirnya tiba. Mohon segera periksa Paduka Kaisar. Sang Suci. Aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Paduka hanya terkena flu biasa. Tidak ada yang serius, cukup minum ramuan herbal hangat untuk meredakan gejalanya. Kakak, di hadapan Paduka Kaisar, bagaimana mungkin kau bisa menyembunyikan apapun? Lancang, kemampuan medis Sang Suci sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan apapun dari Paduka? Namun wajah Paduka Kaisar mulai menggelap. Wajahnya pucat pasi. Ini jelas sekali. Jelas apa? Jelas ada seseorang yang telah menggunakan ilmu sihir. Ilmu hitam. Ini adalah seni terlarang. Siapa yang begitu lancar? Paduka Kaisar. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau mengatakan bahwa pinggang dan lehermu terasa nyeri seperti tertusuk jarum? Bukankah ini persis gejala dari boneka santet yang ditusuk? Paduka Kaisar. Ilmu hitam. Membawa malapetaka bagi negara dan rakyat. Dulu mendiang Kaisar memiliki masa hidup yang dipersingkat karena seni jahat semacam itu. Sekarang, karena tubuh naga Paduka Kaisar sedang tidak sehat. Jika kita tidak menyelidiki secara menyeluruh, jalur naga rusak, fondasi dakingku, aku khawatir itu akan hancur dalam sehari. Jika seseorang benar-benar menggunakan ilmu hitam seperti itu, bagaimana mungkin Sang Suci tidak tahu? Yang mulia Sang Suci, bekerja keras setiap hari demi rakyat, menguras pikiran dan jiwamu, tidak menyadari untuk sesaat, adalah hal yang lumrah terjadi. Paduka, hamba menyarankan agar penyelidikan menyeluruh dilakukan. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Untuk berjaga-jaga, Keluarkan dekritku. Geledah istana. Baik. Melapor kepada Paduka. 6 istana timur dan barat. Seluruh istana telah digeledah dan tidak ditemukan apapun. Apakah kau yakin? Semua tempat telah digeledah. Yang mulia ketiga. Semua tempat telah digeledah dengan saksama. Kecuali kediaman Sang Suci. Pangeran ketiga, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kau mencurigai bahwa Sang Suci ingin mencelakai Paduka? Seluruh istana sudah digeledah. Mengapa kediaman Sang Suci tidak bisa digeledah? Mungkinkah Sang Suci memiliki hati nurani yang terbebani? Menurutku yang memiliki hati nurani terbebani adalah orang lain. Putra mahkota, apa maksud perkataanmu itu? apa maksudku? Kakak kerajaanku tahu dengan jelas di dalam hatinya. Diam, karena ini adalah penyelidikan menyeluruh. Maka selidikilah sampai tuntas. Perlakukan semua orang dengan setara. Sang Suci, apakah Anda memiliki keberatan? Hamba yang rendah ini tidak memiliki keberatan. Ya. Melapor kepada Paduka. Hamba menemukan ini di bawah pohon kenari di luar kediaman Sang Suci. Setelah menggali benda ini, segera bawa ke sini. Ini adalah catatan kelahiranku. Sang Suci, boneka voodoo ini ditemukan di istanamu. Penjelasan apa yang kau miliki? Paduka mohon periksa kebenarannya. Hamba sungguh tidak tahu benda apa ini. Kakak, kata-katamu sungguh aneh. Jika kau tidak tahu apa benda itu, lalu mengapa benda itu bisa muncul di kediamanmu? Sang Suci pasti menyimpan dendam terhadap Ayahanda Kaisar. Dia telah memendam kebencian. Ayahanda Kaisar, putramu merasa aneh sebelumnya. Mengapa Sang Suci berulang kali merekomendasikan pangeran kelima? Sepertinya, dia membantu pangeran kelima naik ke posisi putra mahkota, semata-mata untuk merebut tahta. Sekarang, karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia mencoba menggunakan ilmu sihir ini
untuk membunuh ayahanda kaisar. Omong kosong. Buktinya ada di sini. Penjelasan apa yang bisa kau berikan? Pangeran kelima, ayahanda kaisar telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kau bersekongkol dengan penyihir ini? Kakak, meskipun kau berhasrat menjadi permaisuri, kau tidak boleh menggunakan cara-cara keji seperti itu. Xianxin, demi keinginan egoismu sendiri, kau benar-benar berani berkomplot melawan ayahanda kaisar. Ini tidak lain adalah pengkhianatan besar. Ayahanda kaisar, demi kemakmuran dinasti kita, kedamaian rakyat jelata, putramu memohon padamu ayahanda kaisar. Hukum dengan berat putra mahkota dan sang suci. Bagus. Baiklah kau sang suci. Berada di bawah satu orang saja. Namun kau masih belum puas. Bahkan berani merencanakan pembunuhan raja dan merebut tahta. Dan kau putra durhaka. Aku memberikan posisi putra mahkota kepadamu. Tahta naga ini akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Namun kau begitu tidak sabar. Bersekongkol dengan pihak luar. Berani mengutuk dan membunuh ayahmu sendiri. Pengawal. Tangkap sang suci dan putra mahkota. Penggal kepala mereka segera. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Putra durhaka. Apakah kau berencana untuk memberontak? Paduka mohon tunggu. Apalagi yang ingin kau katakan? Izinkan hamba memeriksa benda ini. Jika hamba tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan hamba, maka tidak akan terlambat untuk menghukum mati hamba. Paduka sama sekali tidak boleh memberikannya kepada dia. Waspadalah, jangan sampai sang suci meracunimu lagi. Xianxin, beraninya kau begitu kurang ajar. Pengawal, berikan padaku. Paduka. Jika hamba ingin mencelakai Paduka, hamba sama sekali tidak butuh boneka voodoo ini. Paduka, apakah Anda tahu? Di atas ini, bukanlah tanggal lahirmu. Omong kosong, aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri tadi. Bagaimana mungkin itu palsu? Kertas ini telah dirawat secara khusus. Biasanya, tidak ada yang bisa terlihat, hanya dengan menaruhnya di mangkuk jeok. Barulah bisa terungkap apa yang sebenarnya tertulis di atasnya. Ayahanda kaisar, dia hanya mengulur waktu. Paduka tidak boleh mempercayainya. Ini hanyalah ujian sederhana di dalam air. Tidak akan memakan banyak waktu. Mungkinkah kakak kekaisaranku memiliki hati nurani yang terbebani? Omong kosong, mengapa aku harus merasa bersalah? Bawa mangkuk giok. Itu berubah. Itu benar-benar telah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Paduka, ini adalah tanggal lahir hamba. Ayahanda kaisar, orang ini merancangnya sedemikian rupa. Pertama-tama, untuk membuat ayahanda kaisar percaya bahwa sang suci berniat mencelakaimu. Kedua, teknik ini dapat digunakan untuk mengutuk sang suci. Ini adalah rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Hamba menyiapkan boneka voodoo itu dengan tangan hamba sendiri. Bagaimana bisa secari kertas itu berubah menjadi tanggal lahir Jin Huining? Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah itu Pei Yonqi? Itu perbuatannya. Kubur benda itu. Ini? Xiancheng. Hadiah pengkhianatan yang agung ini? Apakah kau menyukainya? Siapa yang begitu jahat? Hingga merencanakan sesuatu terhadapku dan sang suci. Paduka mohon jangan cemas. Meskipun hamba tidak memiliki kekuatan untuk membalikan dunia, hamba bisa menggunakan rahasia surgawi untuk menghitung. Cepat. Bagaimana hasilnya? Paduka, di dalam olah ini, memang ada seseorang yang membahayakan kerajaan dan membawa kekacauan bagi negara. Pangeran ketiga. Semua ini adalah perbuatanmu, bukan? Kau memfitnahku dengan tuduhan palsu. Ayahanda kaisar, putramu setia dan berbakti kepadamu. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Bagaimana mungkin aku menyimpan niat pengkhianatan? Pasti penyihir ini yang menyimpan dendam dan sengaja menjebakku. Kakak, meskipun kau tidak menyukai pangeran ketiga dan aku, kau tidak bisa membalas dengan cara seperti ini. Sihir adalah kejahatan berat. Selir ini dan yang mulia pangeran ketiga sama sekali tidak bisa menanggung tuduhan seperti itu. Putramu, memohon ayahanda kaisar untuk menyelidiki secara menyeluruh. Ayahanda kaisar, putramu memiliki saksi. Hamba Pei Yonqi mengaturkan sembah kepada Paduka. Paduka, jenderal ini mempertaruhkan nyawa hari ini untuk berbicara. Hanya untuk mengungkap kejahatan pengkhianatan yang mulia ketiga. Beberapa bulan yang lalu, dia menggunakan jasa militer sebagai umpan, berjanji untuk mengangkat hamba sebagai jenderal penstabil negara, dan memerintahkan hamba untuk diam-diam mengumpulkan pasukan bunuh diri, untuk menunggu kesempatan yang tepat, guna merebut tahta. Kau, apakah yang kau katakan itu benar? Ini benar-benar omong kosong.
Ayahanda, putramu ini cacat, dan tahu bahwa hamba tidak layak untuk tahta. Bagaimana mungkin hamba memiliki niat untuk memberontak? Kata-katanya sungguh tidak bisa dipercaya. Hamba memiliki bukti. Di ruang kerja yang mulia, di dalam kompartemen tersembunyi di bawah bata biru ketiga, terletak benda yang digunakan untuk mengutuk Paduka. Sebuah boneka Vodo. Adapun boneka Vodo di kediaman Sang Suci, itu juga disembunyikan di sana oleh orang-orang yang mulia ketiga. Pengawal, pergi dan geledah ruang kerja yang mulia ketiga. Pun bukti fisik sudah ada. Apakah kau masih punya hal lain untuk dikatakan? Tidak, Ayahanda Kaisar, tidak seperti itu. Putra durhaka, aku merasa telah memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak menyangka membesarkan seorang yang tidak setia dan tidak berbakti sepertimu. Sekarang, bagaimana kau punya muka untuk memanggilku Ayahanda? Ayahanda Kaisar, putramu telah dijebak. Diam. Pengawal, tangkap mereka berdua dan eksekusi mereka segera. Paduka mohon ampuni nyawa kami. Paduka tunggu. Mati seperti ini. Bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Aku bertanya-tanya apa saran Sang Suci. Daripada sekadar The mati. film was translated Mengapa and tidak? narrated Membiarkan by mereka M. berdua Media. berdoa demi keberkahan rakyat. Hamba mengamati fenomena langit tadi malam. Dan menemukan bahwa tahun kekeringan besar akan segera tiba. Mengapa tidak? Menggantung mereka berdua di atas tembok kota sebagai tumbal untuk memohon hujan. Itu sangat bagus. Kalau begitu aku serahkan kepada Sang Suci. Ayahanda Kaisar, Paduka tidak boleh melakukan ini padaku. Kakak, kau tidak boleh melakukan ini. Pengawal, paku mereka berdua di tembok kota selama 3 hari 3 malam. Ayahanda Kaisar, putramu telah difitnah. Ayahanda Kaisar, Kau tidak boleh melakukan ini, kakak. Di padang gurun, UR, apakah kau melihatnya? Mereka yang menyakitimu. Semuanya telah membayar harga yang pantas. Ibu akhirnya membalaskan dendammu. UR, kau adalah dunia. Anak yang paling penurut dan patuh. Jika ada kehidupan setelah kematian, kau harus menemukan ibu yang lebih baik dariku. Jangan temui aku lagi. Dendam telah terbalaskan. Mungkin aku juga harus melepaskannya. hujan turun. Aku datang untuk membawamu pulang. Bagus. Mari kita pulang. aku akan membunuhmu. Yue, apakah kau mendengarnya? Ibumu mengatakan bahwa kau rasanya sangat lezat. Jiang Huining, kau mengonsumsi dengan mulutmu sendiri darah jantung dari daging dan darahmu sendiri. Kau telah merusak ketulusan puasamu. Kau telah menyinggung langit. Hukuman ilahi akan segera tiba. Status ilahimu akan lenyap sepenuhnya. Kau masih punya muka untuk menyebut istri sahku di depanku. Bersamamu hanya membuatku merasa jijik. Semuanya tadi. Mungkinkah itu yang terjadi di kehidupan sebelumnya? Kehidupan sebelumnya, Jiang Huining dan aku sebenarnya adalah suami istri. Tidak heran. Tidak heran di kehidupan ini. Dia tidak mau menyelamatkanku dan menyimpan permusuhan yang begitu besar terhadapku. Yang mulia, ketiga obat Anda sudah tiba. Tabib mengatakan, Anda digantung di tembok kota selama 3 hari. Anda harus memulihkan diri dengan baik. Di mana Jiang Qianyue? Nona Qianyue ada di aula samping. Dia baru saja bangun. Bantu aku ke sana. Istana sekunder. Pergi sana. Ya. Yang mulia, apakah kau merasa lebih baik? Ini semua karena wanita itu Jin Huining. Dia menyebabkan kita berada dalam kondisi yang menyedihkan ini. Kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Yang mulia, mengapa kau menatapku seperti itu? Apakah kau percaya bahwa manusia memiliki kehidupan masa lalu? Yang mulia, hamba bahkan bermimpi bahwa di kehidupan sebelumnya Yang Mulia dan aku adalah pasangan yang saling mencintai. Pasangan yang saling mencintai apa? Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin Jiang Huining memperlakukanku seperti ini? Ini semua salahmu, kau yang telah menghancurkanku. Yang Mulia, apa yang kau katakan? Aku Qianyue Yang Mulia. Aku akan mencekikmu sampai mati. Aku akan mencekikmu, wanita.
Jiang Huining, kau mengonsumsi dengan mulutmu sendiri darah jantung dari daging dan darahmu sendiri. Kau telah merusak ketulusan puasamu. Kau telah menyinggung langit. Hukuman ilahi akan segera tiba. Status ilahimu akan lenyap sepenuhnya. Sang Maha Guru berkata, kau memiliki hubungan darah dengan Sang Suci. Selama aku memakan jantungmu, aku akan bisa berdiri kembali. Satu-satunya kelemahan Sang Suci adalah daging dan darah kerabatnya. Sedikit saja. Itu akan mendatangkan hukuman langit. Inilah alasan mengapa Sang Suci adalah alasan mengapa aku tidak turun tangan secara pribadi padamu. Tenang saja. Aku akan membiarkanmu memenuhi nilai terakhirmu. Pergilah dan umumkan kepada dunia bahwa aku sudah bisa berdiri. Aku juga bisa menjadi putra mahkota, ya. Beichi, buklet yang ada di rabukuku. Bawakan padaku. Itu kau. Umurmu sungguh panjang. Kau bahkan tidak mati dalam keadaan seperti ini. Jika aku mati, bagaimana aku bisa meminta maaf padamu? Xiaoning, aku ingat semuanya sekarang. Semua ini adalah kesalahanku. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Keluar. Xiaoning, di kehidupan kita sebelumnya, kita adalah suami istri. Mengapa kau harus begitu kejam? Sup bakso ini dibuat menggunakan adikmu. Apakah kau merasakan ketulusanku? Kau membunuh Jiang Qiangye. Ya. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bahkan mencincangnya sampai hancur. Xiaoning, mengapa kau menatapku dengan mata seperti itu? Apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Semua karena aku disihir oleh Jiang Qiangye. Dia yang menipuku. Dia ingin menanamkan kebencian di antara kita. Aku membunuhnya. Karena dia memang pantas mati. Untukmu. Dan untuk anak kita aku telah membalaskan dendam. Balas dendam. Meskipun Jiang Qianyue menjijikan, bagaimana mungkin kau dianggap tidak bersalah? Yue adalah darah dagingmu sendiri. Namun kau masih sanggup menyakitinya. Kau benar-benar binatang. Shen Cheng, kau sungguh membuatku merasa jijik, bahkan lebih menjijikan daripada Jiang Qianyue. Jiang Huining, pergilah ke neraka. Sang Suci. Jiang Huining, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku datang ke sini hari ini untuk memohon pengampunanmu? Kau benar-benar terlalu naif, karena kau menghinaku sedemikian rupa. Apakah kau pikir aku akan melepaskanmu? Sekarang setelah kau ternoda oleh daging dan darah adikmu, dan telah mendatangkan hukuman langit, kau harus mati bersamaku. Bicaralah. Bagaimana hukuman langit bisa dicabut? Hukuman langit sudah The berlaku. film was Tidak ada jalan lain. translated Jika kau and ingin narrated by menyelamatkannya, M-Media. tukarlah dengan nyawamu sendiri. Percuma saja. Tak seorang pun dari kalian bisa menyelamatkannya. Dia akan dikubur bersamaku. Kalian semua akan dikubur bersamaku. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan membiarkanmu dikubur bersamanya. Bagaimana keadaannya? Apakah dia masih bisa diselamatkan? Yang mulia, inti kehidupan Sang Suci telah rusak. Kami tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Tidak berguna. Kalian semua hanyalah sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna. Pergi. Kalian semua keluar. Shen Xing, Aku di sini. Aku selalu ada di sini. jangan buang energimu. Aku khawatir aku tidak akan selamat. Sekarang, setelah dendam besar terbalaskan. Jika aku mati biarlah. Jiang Huining, aku tidak mengizinkanmu mati. Apakah kau mendengarku? Aku tidak mengizinkanmu mati. Yang mulia Putra Mahkota, Jenderal Pei telah tiba. Yang mulia Putra Mahkota, Jenderal ini pernah dalam fragmen kitab suci melihat sebuah catatan. Kekuatan ilahi Sang Suci melindungi Dakim. Hanya darah kerajaan dan hati kerajaan yang bisa menentang langit dan mengubah takdir. Apa yang sedang kau lakukan?
Jangan percaya padanya. Sang Suci. Ini adalah jebakan pangeran ketiga yang dipasang sebelum kematiannya. Apa yang tercatat dalam teks kuno belum tentu benar. Kau tidak boleh demi diriku. Aku pernah berkata, jika kau mati, aku benar-benar tidak akan hidup sendirian. Segala yang kumiliki diberikan olehmu. Bahkan jika hanya ada secercah harapan, aku harus menyelamatkanmu. 3 tahun lalu, Di luar kediaman Sang Suci, Sang Suci menyelamatkan nyawa putri kecil kami. Nona Suci, Anda tidak boleh mati. Sang Suci melindungi Dakin, memberi pakaian, dan menyediakan obat. Orang yang begitu baik, namun dia harus menderita hukuman langit. Jalan langit tidak adil. Jika satu orang harus mati, aku rela mati menggantikannya. Sepertinya aku pernah mendengar seseorang berkata, selama ada pengorbanan darah dan doa yang tulus, langit akan mendengar permohonan kita. Benarkah itu? Sang Suci membuka dapur umum, mengobati penyakit kronis. Sekarang setelah beliau dalam kesulitan, kita tidak boleh ragu meski harus mengorbankan nyawa kita. Langit, mohon jangan ambil Sang Suci. Hamba bersedia mengorbankan 30 tahun usia hamba sebagai ganti kesehatan Sang Suci. Langit memiliki mata. Mohon datang dan selamatkan Sang Suci. Sang Suci. Berjanjilah padaku. Hiduplah dengan baik. Jadilah penguasa yang bijak. Rakyat di dunia ini membutuhkanmu. Namun tanpamu, dunia ini bagiku hanyalah kota yang kosong. Tidak. Mengapa kau begitu bodoh? Aku berkata, untukmu, aku rela melakukan apapun. Sang Suci peduli pada semua makhluk hidup dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat. Putra mahkota sangat berbakti dan rela memberikan nyawanya untuk melindunginya. Perasaan tulus seperti itu menggerakkan langit dan bumi. Secara khusus mengizinkan Sang Suci untuk terus melindungi semua makhluk dan menjaga kedamaian Dakin. Sepertinya aku telah pulih. Luka-lukaku sebenarnya sudah sembuh semua. Lukamu juga telah sembuh. Itu luar biasa. Sang Suci terselamatkan. Syukurlah kepada langit. Syukurlah kepada langit. Terima kasih kepada Sang Suci. Terima kasih kepada Sang Suci. Mari kita pergi. Mari kita bangun kue untuk Sang Suci. Untuk generasi mendatang. Untuk melayani Sang Suci. Mari kita pergi. Mari kita pergi bersama. Ini mungkin akhir yang terbaik. Ini juga saatnya bagiku untuk kembali ke medan perang. Untuk menebus dosa-dosaku sendiri. Ada apa? The film was translated and narrated by Apakah M itu kau? Media. Ini UR. UR telah kembali untuk menemukanmu. Terima kasih. Kali ini, aku akhirnya mencapai penyelesaian.